Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Kami berharap dimanapun kita berada, tetap sehat, ceria, dan damai sejahtera. Yang melayani hari ini adalah saya Miss Eli Dan saya Miss Grace. Kami guru SD SKK Jakarta. SKK Jakarta sebagai bagian dari GKK, sama-sama melayani di Sekolah Minggu. Nah, anak-anak, kalian sudah siap mengikuti kebaktian hari ini? Pastinya kalian sudah harus siap ya. Ayo siapkan hati kalian dan Alkitabnya juga disiapkan. Dan selama kebaktian kalian tidak boleh jalan-jalan atau makan, ya. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Anak-anak, siapa di sini pernah dipuji atau memuji? Saya, Miss. Saya pernah dipuji. Miss pernah nggak dipuji? Atau Miss suka memuji siswa-siswi di sekolah Kristen Ketapang? Atau orang lain ketika melakukan yang benar atau yang baik? Benar banget. Semua kita pernah dipuji. Karena kita percaya setiap kita diberi Tuhan kelebihan masing-masing. Nah, apalagi Tuhan sangat-sangat baik nih sama kita. Susah, senang seharusnya kita dipuji dan memuji Tuhan. Benar nggak, Miss? Ya, yuk kita nyanyi memuji Tuhan selalu. Yuk, Miss. Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai kebaktian kami. Biarlah kebaktian kami dapat menyenangkan hatimu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Miss, hari ini cerita Indria itu kan tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Miss bisa membangkitkan orang mati nggak? Ya nggak bisa lah, hanya Tuhan Yesus yang bisa. Mengubah air menjadi anggur, Tuhan Yesus bisa. Orang buta bisa melihat, Tuhan Yesus bisa sembuhkan, bisa melihatkan. Membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus pun bisa. Dan masih banyak lagi. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib ya, Miss. Benar banget, Miss. Maka dari itu kita mau nyanyi air menjadi anggur.
Wow, luar biasa ya kuasa Tuhan Yesus itu menjadikan kekuatan kita menjalani masa pandemi yang seperti sekarang ini yang tidak mudah. Ya, situasi sulit, tetapi biar di hati kita tetap gembira karena membuat imun tubuh kita kuat. Mari kita menyanyikan pujian hati yang gembira. Adalah Nah, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu dari SD Kristen Ketapang 1 Jakarta. In the dark and all alone, growing comfortable. Are you too scared to move and walk out of this tomb? Buried underneath the lies that you believed, safe and sound, stuck in the ground, too lost to be found. You're just asleep, and it's time to leave. Come on and rise up, take a breath, you're alive now. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? You're brand new, power of death couldn't hold you. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus?
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Kak Lina berharap kalian semua baik-baik saja ya. Yuk, udah siap belum mendengar firman Tuhan? Kita siap ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami semua boleh bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Kak Lina yang akan bercerita, biarlah Tuhan tolong agar dia bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Lina punya 3 pertanyaan buat kalian. Simak ya. Nah, kalian punya sahabat? Kakak yakin semuanya punya sahabat atau teman baik. Yuk, jawab ya pertanyaan kakak ya. Pertanyaan pertama, apa yang akan kalian lakukan kalau sahabat kalian itu minjem sepeda? Dikasih gak? Dikasih, benar ya. Kalau sahabat kalian minjem sepeda, dikasih. Nah, pertanyaan kedua, apa yang akan kalian lakukan kalau teman kalian atau sahabat kalian main ke rumah kalian terus haus, pingin minum? Apa yang kalian lakukan? Benar, dikasih minum sahabatnya ya. Oke, pertanyaan ketiga, apa yang akan kalian lakukan kalau sahabat kalian menangis? Sedih sahabat kalian menangis karena kakaknya meninggal dunia. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Bingung ya? Ya, paling enggak kalian bisa mendatanginya dan memeluk dia supaya dia tahu bahwa kalian peduli dengan dia, ya. Nah, terus bagaimana dong? Meskipun kita sudah mencoba menghibur, tapi apakah keadaan bisa dirubah? Apakah kakaknya bisa hidup kembali? Nah, gimana ya? Ternyata ada loh yang bisa menolong kita dalam situasi seperti ini. Mau dengar? Yuk kita dengar ceritanya. Siapa dia? Nah adik-adik, ayo kita membuka firman Tuhan. Di Alkitabnya dibuka dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Nah Kak Lina akan membacakan untuk kalian ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Nah, kali ini adik-adik, ada 3 orang bersaudara, Lazarus, Maria, dan Marta. Mereka tinggal di sebuah kampung namanya Betania. Mereka ini adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Pada suatu kali, ternyata Lazarus sakit adik-adik.
Ya, maka mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus untuk datang dan menyembuhkan Lazarus. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, ternyata Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke rumah mereka, adik-adik. Tuhan Yesus masih tinggal 2 hari lagi di tempat dia melayani. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Lazarus meninggal, adik-adik. Lazarus sakit lalu meninggal, mati, adik-adik. Aduh, sedih sekali Maria dan Marta. Mereka menangis terus ya, adik-adik. Dan mereka membalut tubuh Lazarus dengan kain-kain dan kemudian membawanya, menguburkannya di sebuah gua batu, dan kemudian pintunya digulingkan batu untuk menutupnya. Nah, adik-adik, setelah beberapa hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke tempat Lazarus, Maria dan Marta. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan ke kampung mereka, Marta sudah mendengar Tuhan Yesus datang. Dan dia cepat-cepat berdiri dan dia menemui Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Waduh, Marta bilang begitu sama Tuhan Yesus. Nah, apa ya jawab Tuhan Yesus kepada Marta? Nah, Tuhan Yesus menjawab Marta, "Marta, saudaramu akan hidup kembali." Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Dan Marta menjawab Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, aku percaya engkau adalah Mesias, anak Allah." Dan setelah Marta berkata demikian, dia cepat-cepat kembali ke rumahnya dan memberitahu Maria bahwa Tuhan Yesus ada di sini. Dan ketika Maria sedang menangis bersama dengan saudara-saudara yang lain, dia buru-buru bangkit dan dia pergi menemui Tuhan Yesus. Ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, ia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Waduh, Tuhan Yesus sedih juga ya. Tuhan Yesus juga menangis, adik-adik, bersama dengan Maria dan saudara-saudaranya yang mengikuti Maria. Maka Tuhan Yesus berkata, "Di mana engkau meletakkan Lazarus?" Nah, akhirnya Maria membawa Tuhan Yesus dan semua orang-orang yang mengikutinya ke tempat kuburan Lazarus. Dan Tuhan Yesus bilang untuk mengangkat batu yang menutupi kuburnya. Tapi mereka bilang, "Tuhan, Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Nah, Tuhan Yesus berdoa, kemudian Tuhan Yesus berdoa dan dia menengadah ke langit dan bersyukur bahwa Bapa telah mendengarkan dia. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Nah, ketika itu Tuhan Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Dan apa yang terjadi? Ternyata Lazarus hidup kembali adik-adik. Dia keluar lengkap dengan kain-kain yang ada di tubuhnya. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Adik-adik, luar biasa ya, Lazarus hidup. Nah, adik-adik, luar biasa ya Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang melihat waktu Yesus membangkitkan Lazarus menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, dalam hal ini Tuhan Yesus menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah lewat mujizat yang dilakukannya, yaitu membangkitkan orang mati, Lazarus. Dan bagaimana dengan kita adik-adik? Kita pun harus semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, pasti mujizat Tuhan terjadi. Nah, bagaimana dengan kita ya adik-adik? Zaman pandemi seperti ini, kita semua banyak yang susah, banyak yang sedih, sakit, banyak masalah di keluarga, di pekerjaan papa mama. Bahkan kalian sendiri tetap harus belajar online. Ya, adik-adik, dalam keadaan seperti ini, kalian dan Kalina harus semakin percaya kepada Tuhan. Ya, marilah kita semakin percaya kepada Tuhan. Karena
karena Tuhan Yesus adalah penolong kita. Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita keluar dari masalah-masalah kita. Jangan takut. Kalau kalian ada masalah, kita harus sungguh-sungguh berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menolong kalian. Kalau Tuhan Yesus saja sanggup membangkitkan Lazarus, apalagi Tuhan Yesus pasti bisa menolong kita dalam masalah-masalah kita. Ya, adik-adik, yuk kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibacakan oleh salah satu teman kalian. Disimak ya adik-adik. Yohanes 11 ayat 27. Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah. Nah adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalannya. Yuk sekarang kita mau tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, semakin hari kami semakin percaya kepada Tuhan yang sanggup dan berkuasa untuk menolong kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk semua teman-teman, saudara, keluarga yang sedang mengalami kesusahan di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Tuhan saja yang mau menolong mereka semua. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan untuk menolong bangsa dan negara kami ini sehingga masalah pandemi ini bisa teratasi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang selalu melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, percaya dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, tetap setia kebaktian sekolah minggu online. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari semuanya bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentunya minta tolong papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu ya. Setelah kita bisa ke gereja, berikan kepada guru sekolah minggu kalian masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian Allah Tuhan Besar. Sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengembalikannya sebagai persembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa negara kami dapat terlepas daripada virus corona ini. Dan kami berdoa untuk kesehatan kami semuanya, juga kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Silahkan kalian untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, tetap semangat dan tetap setia mengikuti sekolah minggu online ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.